Kasus positif COVID-19 COVID-19 di Indonesia terus kasus bertambah. terkonfirmasi Kita beralih ke positif informasi COVID-19 selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh pemerintah melalui situs COVID-19. Ada dua hal utama yang membuatku khawatir terhadap pandemi ini. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kasus dan lama dari pandemi ini sendiri. Dan yang kedua adalah hal-hal berikut ini. Aku itu nggak terlalu gimana ya percaya kalau corona itu ada. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO, sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates. Bill Gates itu bukan Pada pandemi ini, mulai muncul banyak orang-orang yang mari kita katakan ignoran. Orang-orang yang kumaksud di sini adalah orang-orang yang mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga kesehatan, tapi mereka nggak mengajukan bukti mengapa mereka tidak percaya. Lalu orang-orang yang downplaying atau meremehkan efek dari virus ini, dan orang-orang yang menyebarkan berita-berita hoax demi kepentingan mereka sendiri. Aku yakin banyak dari kalian yang pasti udah ngerti mengapa hoax-hoax ini dapat menimbulkan bahaya-bahaya di dunia nyata. Hoax-hoax ini dapat membuat ayah kita untuk pergi keluar rumah tanpa menggunakan masker maupun melakukan social distancing. Atau hoax-hoax itu juga dapat mendorong ibu kita untuk membeli vaksin atau obat yang didapatkannya melalui Facebook. Meskipun hingga hari ini, 1 November 2020, belum ada satupun vaksin maupun obat yang lulus uji coba. Banyaknya reaksi positif terhadap teori-teori konspirasi ini membuatku semakin khawatir terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan Amerika Serikat pun, yang kita cap sebagai negara terkuat sama termaju di dunia pun, masih mengalami masalah ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Science. Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu tentang apa itu scientific thinking dan mengapa scientific thinking itu penting. Secara simpel, scientific thinking adalah cara berpikir agar kita tidak membodohi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan melihat apakah suatu klaim memiliki bukti atau tidak. Lalu setelah itu, kita lihat apakah bukti tersebut dapat kita percaya atau tidak. Lalu bagaimana cara menentukan suatu bukti dapat dipercaya atau tidak? Ada dua cara simpel. Cara pertama, ini adalah yang lebih banyak makan waktu, tapi cara ini lebih dapat diandalkan. Cek bukti yang disajikan. Apakah bukti yang disajikan benar-benar sesuai konteks narasi dari berita yang kita baca, atau bukti yang disajikan hanya dipakai setengah-setengah saja demi membangun narasi berita? Atau nitpicking. Cara kedua, dan mungkin cara ini lebih gampang daripada cara sebelumnya, adalah dengan mendeteksi apakah berita ini terdengar terlalu enak atau too good atau too bad to be true. Ingat bahwa hoax itu ditujukan untuk memuaskan bias-bias kita sendiri. Jadi saat kita merasa suatu berita itu too good atau too bad to be true, alangkah baiknya jika kita segera cek sumber dari berita itu secepatnya. Karena kita tidak tahu apakah yang menyajikan berita ini menampilkan berita yang objektif dan asli, atau hanya sekedar memuaskan bias-bias kita saja. Kalau dari pengalamanku sendiri, tema scientific thinking itu jarang banget atau malah nggak pernah dibahas di jenjang pendidikan. Oleh karena itu, aku juga sadar bahwa untuk tahu dan memiliki niat untuk tahu mengenai scientific thinking saja sudah merupakan sebuah privilege. Namun sayangnya, nggak semua orang dapat menikmati privilege itu. Aku harap video ini setidaknya membangkitkan rasa keingintahuan kalian akan scientific thinking dan mungkin mendorong kalian untuk mempelajarinya lebih lanjut lagi. Karena aku yakin bahwa skill untuk berpikir secara saintifik, adalah unsur terpenting dalam pembentukan masa depan yang indah. Semakin banyak orang yang berpikir saintifik, semakin indah peradaban kita nantinya. Oke, sekian. Stay safe semuanya.